misalkan disiapin makan gitu tetap lebih sama bokap. Gua sih kadang yang beli tapi dia yang nyiapin gitu. Nih gue make up baru-baru sekarang tau. Oh gitu. Ya gue dulu tuh nggak pernah make up. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang stand up comedian yang awal tahun depan akan melangsungkan special show-nya berjudul Temenan Sama Nasib. Selamat datang, Aci Resti. Hai, terima kasih Rewind sudah menampung saya. Apa kabar sesama orang Tangerang ya Sesama kita orang ya? Tangerang Pride ya. Yoi. Sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahasa-bahasa Tangerang yang pasti orang nggak tahu tuh apa? Ini jasa, gede Iya, jasa. Gede jasa, cangak. Iya. Tahu nggak? Lu mah cangak jasa. itu dari awal gua lontarkan ya, maksudnya dari gue bisa ngomong sampai sekarang itu gue masih kayak kenapa ya kata-katanya cangak gitu. Iya, kayak aneh gak sih cangak. Kalau kan kalau cangak tuh setara sama PA gitu kan. Iya. Nah, PA saya mungkin tolol gitu ya kan. Tapi kalau tolol tuh emang udah kasar aja gitu kan. Bego juga udah kasar aja, PA juga udah Kalau jelas cangak? gitu. Kalau cangak tuh kayak apa gitu ya? Kayak cangak gitu kayak apa gitu. Tapi lucu tau menurut gue cangak tuh kayak menggambarkan kecangakan. Iya. Pokoknya arti cangak itu cangak udah. Ada apa lagi ya? Tapi jasa sih menurut gue itu kayak Jasa. gede jasa. Sampai kan kita punya jam. Iya, jam gede Gede jasa jasa. yang anggarannya gede jasa. Tapi bagus. Tapi jamnya kecil anggarannya Iya. yang gede kan. Enggak sih orang udah gede pada kok. retak-retak. Tapi gede Apanya? jamnya. Enggak, gedean mana sama jam gadang? Jam kan. Harusnya dia yang dinamain jam gede jasa ya. Iya, harusnya dia yang maksud gue nggak gede-gede amat gitu. Tapi lo berarti tadi dari Batu Ceper apa dari Jaksel? Dari Jakarta. Gue kan sekarang tinggal di Jakarta. Nggak seru ya? Nggak seru. Nggak seru. Gimana ya? Gue akhirnya mencoba move on dari Tangerang. Enakan tinggal di Tangerang apa Jaksel? Sama aja sih sebenarnya. Tapi iya. Kalau di Tangerang mungkin nggak sebebas di Jakarta. Gue kan di Jakarta tinggal sendiri. Nakal. Enggak. Iya, gue nakal seling nyentilin kuping orang. Gue di Tangerang kan ada masih orang tua, terus ada abang gue juga. Jadi kayak kadang kalau pulangnya kemalaman ditanyain aja. Tapi kalau di Jakarta Nggak ada yang nanyain. nggak ada. Lu pulang pagi, Ci? Sering pulang Kagak pagi? pulang gue. Ngepang gue. Pulang lah, cuman kan kayak nggak ditungguin lah gitu. Cuman tetap akhirnya pas gue tinggal di Jakarta, gue kan baru sekitar 2 tahunan lah gitu. Oh, maksudnya tinggal ya? Tinggal setahunan lah gue tinggal di Jakarta. Terus akhirnya maksudnya apa ya, komunikasi keluarga gue tuh ada gitu, jadi sering nanyain gue apa kabar? iya. Tapi seringnya gue nggak tahu ya, kalau chat-chatan jadi cuma kayak apa kabar, baik, papa gimana, baik, gitu doang nggak sih? Enggak, bukan nanya kabar juga sih, lebih ke pantau gitu doang. Enggak. Aneh kan, udah gitu stiker lagi mukanya dia sendiri. Goblok. Terus lu balas apa, Ci? Ya lagi kerja gitu doang. Lagi kerja nih misalkan. Pakai stiker lu juga? Enggak lah, panjang banget tuh kata-katanya berarti. Gue lagi kerja nih, terus paling kalau balesnya kalau udah selesai kerja, misalkan dia WhatsApp-nya jam berapa, gue baru balesnya jam berapa, terus baru pulang kerja nih Pak gitu. Terus dia balas apa? Oh oke deh lanjut gitu doang. Gitu doang. Tapi suka kangen bokap nggak sejak lo tinggal di Tangerang? Tinggal di Jakarta? Kangen. Karena kalau di sana tuh, kalau di rumah ya, gue jadi kayak anak aja gitu, maksudnya kayak karena gue di rumah tuh kadang suka misalkan disiapin makan gitu, tetap lebih
sama bokap. Gua sih kadang yang beli tapi dia yang nyiapin gitu. Kayak dia ngupasin mangga, ngupasin pepaya gitu-gitu. Kadang hal-hal yang kayak gitu ya tuh kayak kangen gitu. Juga ya. Di sini nggak ada yang ngupasin. Gua sendiri. Oke. Hari ini kita bakal bahas temenan sama nasib. Temenan sama nasib. Karena jadi malu aku. Aduh, takut ini lagi nih, di counter lagi gua. Karena menurut aku tajuknya tuh menarik, temenan sama nasib. Sama nasib. Banyak menurut aku yang bisa dibahas dari nasib-nasib Aci Resti. Oke. Kita Emang iya sih. kita bahasnya dari masa kecil. Masa kecil boleh. Seperti apa sih masa kecilnya Aci Resti, kayak nasib Aci yang kayak wadidaw. Yang wadidaw. Ini sebenarnya ada di buku gua. Gua pernah diajak ngelabrak bini muda bapak gua. Ngelabrak. Wadidaw gak tuh? Cukup wadidaw. Wadidaw dong. Iya, wadidaw. Umur berapa tahun? Umur 6 apa? Lu diajak sama nyokap lo? Iya. Terus? Iya, maksud gua kayak pada saat teman-teman gua diajak ke Dufan, gua malah diajak ke rumah bini muda gitu. Kayak emang sama-sama ada adrenalinnya sih. Cuman gua nggak ngelihat ada yang muntah aja gara-gara naik kora-kora disuruh. terus. Dan lu ngikutin nyokap lu dan lu datang ke rumah bini muda bokap lu? Iya, ikut waktu itu. Jadi kayak mau kemana mak? Udah ikut aja gitu. Tahu-tahu jeng-jeng gitu. Sama kakak lu juga? Enggak, gue sendiri. Gue juga heran tuh kenapa kakak gue kagak mau ikut ya? Kenapa nggak diajak? Nggak mau dia. Lu kenapa diajak. mau? Gue juga nggak tahu anjir. Gue kan ngintil anaknya. Gue tuh ngintil dulu sama mama gue. Pokoknya mama gue kemana gue ikutin. Lu tahu gak di Pasar Lama tuh ada pegadaian? Tahu. Itu mama gue sering ngajak gue ke situ ngegadain barang-barangnya. Iya. Lucu banget dah. Kata gue lama-lama gue kali ya yang digadain. Aduh. Dan gue nggak tahu maksudnya itu tuh tempat apa gitu dulu tuh. Oh, dulu lu nggak tahu? Nggak tahu, gue mau ikut-ikut aja. Kan barang-barang dibawa tuh. Barang-barang dia tuh, nah anehnya gue tuh nggak tahu ya, saking gue ya udahlah menikmati hidup aja gitu, namanya masih kecil ya. Mak gue tuh ngegadain spray anjing. Bisa ternyata, gue juga nggak tahu. Spray kak. Iya. Spray LV gitu. Enggak, Gucci. Sama Barcelona. Adek gue Manchester United. Yang merah. Ya Allah. Gue juga pokoknya intinya gue dari kecil sering ngintil lah sama mama gue gitu. Tapi boleh balik ke scene yang lo ngelabrak bini muda nggak? Itu kayak apa yang terjadi Ci? Kayak di TV-TV gitu? Ya chaos sih, chaos. Terus apa namanya, ini bakalan gue bawain materi jadi materi stand up gue lah, scene itu gitu. Karena itu tuh terngiang-ngiang banget di gue gitu. Responnya gue aja kali ya. Responnya gue tuh mau nolongin siapa, gue bingung gitu. Karena gue masih kecil gitu ya. Terus gue cewek kan, yang berantem cewek-cewek juga gitu, kayak tarik-tarikan rambut kan? Enggak. Ludah-ludahan kayak yang di video-video orang Cina itu tuh. Berantemnya ludah-ludah. Enggak. Dia kayak ya berantem lah gitu, teriak-teriak gitu. Terus gua tuh sebenarnya nggak tahu kalau itu tuh dalam rangka apa gitu begitu. Ya namanya masih kecil ya. Gue taunya pas pulang kita naik bis gitu kan, sama gue kayak ngasih tau lah gitu. Iya bapak lu tuh kawin lagi bla 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 gitu. Terus ya udah. Aci responnya apa? Oh biasa aja sih, sedih sih sebenarnya karena kok gitu sih gitu. Soalnya gua tuh ngeliat temen-temen gua di sekolah, kan gua udah SD tuh. Iya. Sama ibu-ibunya, karena misalkan nih anak si A nih, si A ini ternyata bapaknya kawin lagi gitu. Terus diomongin tuh sama emak-emaknya si B, si C gitu, kayak iya udah nggak apa-apa dia, kasihan soalnya bapaknya kawin lagi gitu-gitu, sering dikasihanin gitu-gitu. Terus sampai akhirnya gue mengalami itu sendiri gitu, kayak lah ntar gue juga kayak gitu ya gitu-gitu. Tapi waktu itu gue mikirnya biasa aja karena gue ngerasa ada temennya gitu loh kak. Siapa?
Itu teman-teman gue yang pada sekolah yang kagak yang Oh, bapaknya pada iya, iya. cerai sama orang tuanya gitu Oh, maksudnya. jadi di zaman itu udah banyak yang cerai juga. Iya, maksudnya jadi kayak ya udah nggak apa-apa lah orang dia juga Iya. bapak mamanya cerai gitu. Kayaknya mungkin gue juga terselamati sama itu sih. Dan ini yang masih kecil juga masih kayak ya udahlah gitu. Kayak gue bingung aja gitu kenapa kenapa ada hal itu terjadi gitu. Iya. Itu apa ya penyebabnya? Nanya-nanya Iya, tolol iya, anak iya, kecil lah iya, gitu. iya. Kayak nanya sendiri tapi nggak bisa nanya ke Nggak bisa orang, nanya nanya ke orang tua nggak sih? nggak bisa gue tuh udah takut duluan karena emak gue tuh galak Segalak apa sih emangnya? pokoknya dia yang nagih, kalau ada yang nagih utang dia yang marah. Udah kebayang dong galaknya. Emak gue kalau naik motor sennya nggak ke kiri terus dia belok kanan, enggak, pokoknya kalau ada nagih utang dia yang marahin padahal dia yang punya utang. Lu bayangin galaknya kayak apa. Lo juga sering kena omel dulu berarti? Sering, apalagi mungkin karena perasaan dia, maksudnya apa ya, ya kan mungkin karena mentalnya kali ya, mentalnya dia udah mah kagak punya duit, ekonomi kita ya dibilang miskin ya miskin sih, cuman kita tercukupi lah gitu waktu itu tuh. Terus ditambah disakitin sama suaminya gitu kan, jadi dampaknya ke anak-anaknya gitu. Tapi sekarang udah ngerti belum Ci apa yang dihadapin pas dulu itu? Waktu maksudnya gue merecall lagi si scene yang tadi gitu, gue ngerti maksudnya kenapa kan emak gue juga nangis gitu, kenapa emak gue nangis, terus kenapa emak gue ngomel, makanya tadi gue bilang kan kayaknya dia karena mentalnya ya gimana, lu bayangin aja cewek udah mah miskin terus disakitin pasangannya gitu. Dan emak gue tuh 2 kali loh diselingkuhin gitu. Oh, yang ini yang kedua yang tadi. Iya. Jadi kayak gue ngebayangin ya sekarang kayak anjir gila, emak gue keren banget sih, dia bisa survive gitu, maksudnya ada kepikiran nikah lagi aja tuh kayak lu keren banget sih, terus lahir gue gitu. Oh gimana Ci? Jadi kan dia udah pernah nikah terus dia nikah lagi sama bapak gue terus lahir gua, yang sama yang Ono juga disakitin juga gitu. Jadi kayak gila sih dia. Gua nggak tahu bisa kayak gitu apa enggak. Jadi kayak galak-galaknya nyokap lu tuh kayak lu ngerti ya kenapa dia galak, kenapa dia setantrum itu kali ya, kalau kata orang sekarang mah kayak dikit-dikit marah ngomel sama gitu. Kayak orang-orang zaman sekarang nyebut cewek independen. Nah itu nyokap lu cewek independen dari dulu sama gua. Kagak usah lu lawan sama emak gua no. Tapi meninggoy. Udah meninggal. Udah. Kenapa gua ketawa ya? Berapa tahun yang udah lalu? emak gua udah meninggal 2012 waktu itu. Gua masih SMA kelas 2. So, waktu itu ngerasa kayak anjir gua ditinggal lagi gitu nggak? Gua kaget aja sih. Sebenarnya yang lebih kehilangan tuh abang sama kakak-kakak gue yang lain ya, karena yang tinggal di rumah itu gue sama emak gue doang gitu. Karena abang gue kayak pada merantau gitu-gitulah, pada jauh dari rumah. Harusnya yang ngerasa kehilangan Aci dong, karena Aci dia yang pada nyesel kayak nggak pernah ada buat emak gue gitu. Sedangkan gue tuh ya setiap hari sama emak gue gitu. Walaupun ya gue juga sedih gitu kan, kayak ya jadi kayak nggak ada lagi gitu. Emak gue tuh sering sakit kan, meninggalnya karena sakit. Terus nggak tahu kenapa pas sakit terakhir itu kayak udah feeling aja kayaknya udah deh gitu dia. Jadi berarti lu yang ngurus sendiri ya Ci? Gue yang cukup ngurus sendiri sih waktu, karena sakitnya sebenarnya mendadak aja, dan waktu itu emang ya kita berdua doang di rumah itu. Jadi ya pas dia udah masuk rumah sakit baru tuh pada nyamperin. Baru pada nyamperin gitu. Dan katanya lu langsung telepon bokap ketika nyokap meninggal ya? Iya, karena kan mereka udah pisah rumah kan, tapi nggak cerai. Oh, udah pisah rumah. Terus gue nelpon bapak gue, Pak, emak meninggal Aci sendirian, gimana nih? Emangnya di situ kagak ada orang? Kagak banyak, tapi gue ntar jadinya sendirian maksud gue. Waktu itu gitu. Terus akhirnya disamperin sama bapak gue. Terus kayaknya baru kali itu gue ngeliat dia nangis, Kak. Oh, dia nangis dia. Maksudnya kayak ya kan gue juga ngeliat ya, maksudnya sehari-hari selama dia udah ketahuan punya pasangan lagi gitu, ribut-ributnya gue ngeliat lah gitu orang tua gue di rumah. Apalagi waktu itu gue udah mulai gede, mulai maksudnya udah mau SMP gitu. Gue jadinya udah makin ngerti kan kenapa kenapa di emak gue mau minta cerai apa segala macam gitu kan. Terus ya ekspresi nangisnya bapak gue itu
gue baru lihat pas emak gue meninggal. Dan dia di situ maksudnya nyerahin emak gue baru di situ gitu. Gue sedih sih. Ya ya. gue maksudnya kayak akhirnya karena gue lihat itu ya, maksudnya kayaknya semua orang tuh emang punya salah, tapi kadang kita terlalu menyalahkan dia, ngerti gak? Ya kayak bapak gue nih kawin lagi gitu, kayak gue terlalu misalkan nyalahin dia, dasar lu apa bapak nggak benar gitu misalnya. Bener-bener punya istri satu aja, kenapa lu punya 2 sih, 3 sih, apa berapa sih gitu. Sedangkan padahal kitanya juga punya salah gitu. Misalkan gue jadi anak nggak berguna buat bapak gue gitu. Makanya dari situ gue mencoba untuk ayo udahlah gitu. Gimana pun juga dia bapak gue gitu. Dan akhirnya lu nggak sendiri juga karena bokap tinggal sama lu ya setelah itu. Iya, sama abang gue juga balik pada pulang lah. Jadi gue nggak sendirian. Tapi komunikasi sama bokap setelah itu lancar apa? Canggung. Karena ketemunya lagi tuh pas gue udah gede kan. Kan dulunya kecil ya pas. Iya, waktu SD, terus tiba-tiba gue udah SMA, terus lah ada bapak gue lagi nih gitu. Jadi kayak kadang kayak penumpang di KRL. Enggak, ya. Itu doang. Sama bokap lu. Ya, awal-awal banget ya, karena gue kayak lah ada bapak gue lagi gimana ya gitu. Kayak canggung sih, anak cewek sama bapaknya ya. Oh iya. Padahal dulu gue Dekat. deket juga sama bapak gue. Makanya gue bikin lagu si Ujung Titik 3 itu. Ya gue mengenang masa kecil gue dulu lah gitu. Makanya gue pengen kayak mencoba memperbaiki komunikasi kita lagi gitu. Gimana caranya supaya kita kayak dulu lagi gitu. Udah belum sih? Udah kayak dulu lagi belum? Lumayan, tapi mungkin karena udah gengsinya sama-sama gede ya, jadi agak susah kawan. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi mungkin kita juga balik ke Aci kecil itu. Dulu katanya Aci pendiam ya, tapi apa yang ngebuat bibit celetuknya Aci tuh kayak sekarang, Ci? Maksudnya kayak lu nyadar itu nggak sih dulu apa ya yang ngebuat Aci jadi kayak sekarang? Gue gak tahu sih. Gue dulu emang gue tuh dulu nggak bisa ngomong tahu. Bukan gagu, bukan. Maksudnya kayak malu gitu mau ngomong. Waktu kecil ya. Insecure kalau kata orang sekarang. Iya benar, insecure. Insecure. Terus habis itu SMP ya, SMP aja gue kan SMP kadang bukan SMP deng. Iya SMP gue kalau misalkan mau ke kantin aja, kalau ngeliatin gerombolan orang-orang tuh malu gitu. Oh bukan yang kayak enggak, reman banget gue pikir kayak gitu, Ci. Kagak gue Nah SMP tuh akhirnya SMP itu karena gue terlalu malu, terlalu minder, terlalu pendiam, gue dibully anjir. Dibulinya apa tapi? Dibully suruh ngerjain PR dia gitu-gitu, suruh ya maksudnya sering dikata-katain gitu-gitu. Terus kata gue kenapa gue dibully ya gitu. Sedangkan maksudnya ada orang-orang yang memilih untuk kayak gitu. Kenapa gue nggak yang ngomong gitu, ngerti gak? Ya gue nggak usah ngebully dia balik, tapi yang penting gue ngomong gitu, jangan diem doang gitu. Akhirnya gue ada di titik itu lah, capek gitu kan. SMP terus SMA akhirnya gue mulai berani. Iya, mulai kayak kalau misalkan ada yang jutek ke gue gitu, misalkan kakak kelas, gue jutekin balik gitu-gitu. Walaupun gue masih belum ngomong tuh. Akhirnya pas SMA masih kayak iya, masih kayak gitu aja, main mata aja. Yang penting galak aja dulu ya kan kelihatannya. Terus abis itu gue ketemu sama 3 sahabat gue lah. Jadi kita bertiga nyambung banget tuh. Kita bercandanya sampai ngakak, kadang sampai ditegor sama anak-anak di kelas gitu-gitu. Sampai akhirnya gue kayak oh ternyata ngomong tuh enak ya gitu. Ngomong mulu lah gue ya kan. Ngomong gue kagak takut gue sekarang sama orang gitu. Berarti karena 2 sahabat lu juga gak sih lu bisa ngomong? Iya bener. Karena gue juga kadang suka diomelin, lu ngapa sih diem doang gitu sama yang satunya sedangkan hobi ngomong juga tuh dia, maksudnya seneng nyeletuk, ngelawak lah gitu di antara kita bertiga gitu. Jadinya kayak oh ternyata enak juga ya gitu. Akhirnya gue nggak ngerasa gue lucu, cuman gue seru aja gitu. Kata orang-orang, apa lu ngerasa diri enggak sendiri? kayak
ih seru juga ya kita bertiga nih gitu kan. Akhirnya sampai kita dikenal lah satu sekolah itu, lumayan dikenal gitu kan. Terus Berarti ya, lu geng populer pas SMA? enggak juga. Ini aja maksudnya orang-orang kalau guru gitu-gitu udah notice kita lah gitu. Ada yang lebih populer lagi, yang lebih vokal lagi, yang banyak deh sebenarnya gitu kan. Terus kita tuh tampilnya gembel-gembel semua. Jadi mungkin yang di notice itu juga kali ya. Soalnya banyak. Tiga-tiganya. Iya, yang satu doang tuh Sierra, dia kayak dia orang berada lah, orang sangat berkecukupan. Jadi pas lu ke rumahnya kayak Gue sering banget minta makan di rumah dia sebelum sekolah. Kalau gue nggak punya duit nih, misalnya gue pernah sekolah SMA. Rumah gue kan di Batu Ceper, sekolahan gue di Jakbar di Kalideres. Gue dikasih gue punya duit 1.000 doang. Karena 1.000 zaman itu. 1.000. Terus sumpah demi Allah gue cuma punya duit 1.000. Anjir gak cukup nih gitu. Gue minta ke abang gue gak enak gitu. Gue tuh selalu gak enakan orangnya. Terus bapak gue tuh lagi kemana gitu, pokoknya di rumah tuh gak ada orang gitu. Gue ada sih punya saudara, cuman gue tuh orangnya dari dulu gak mau nyusahin gitu. Akhirnya gue kayak udahlah gak apa-apa, gue gak usah jajan gitu. 1.000 dapet sih aqua sama aqua gelas gitu kan, gope sama ya jajan apa kayak yang gopenya lagi gitu. Terus gue minjem sepeda saudara gue, sepeda fiksi waktu itu, zaman fiksi ya kan. Gue naik sepeda fiksi dari Batu Ceper ke Kalideres sekolah. Gue kayak orang-orang Korea tuh pakai sekolah dari rumah celana dulu. Iya, sekolah pakai celana dulu sampai sono ganti lu balik. naik angkot karena nggak cukup duitnya. 1.000 lu mau ngapain? BM. Mau nebeng gua. Terus gue ke rumah Sierra dulu kan. Pokoknya gue sampai rumahnya, untungnya dia belum berangkat. Jadi gue kayak numpang makan. Iya, malu masak apaan gitu, kayak nanya, ini lu mau makan? Boleh deh, makan dulu. Habis itu kenyang, habis itu baru berangkat sekolah. Tapi kalau dulu gue ke temen gue yang kaya, piringnya gede-gede. Iya. Sama sendok garpunya juga gede. Kadang malah dipajang di tembok. Iya ya, orang kaya kenapa ya? Pajangannya piring, kata gue kocak juga. Kita mah piring buat makan. Aduh, muncrat lagi. Tapi kayak kenapa gede-gede ya? Gak tahu. Kan orang kecil. Iya. Iya. Tapi dia padahal makannya juga dikit ya orang kaya. Iya. Lu makannya banyak gak pas itu? Dikit sih. Karena gue kan berbagi sama keluarga gue yang lain. Dikit-dikit ya biar cukup deh. Tadi kan lu ngomongin soal masa kecil, tapi lu inget gak dulu di kehidupan lu, nasib lu yang seperti itu, lu pengen punya cita-cita jadi orang kaya? Pengen. Hayalan gue tuh gila. Apa coba? Misalkan nih gue ya, asal lu tahu nih, kemarin gue sempet ya ngebahas si temenan sama nasib ini di Instagram gue gitu. Karena ya adalah orang yang bilang katanya lu mah temenan sama nasib karena hidup lu udah enak aja sekarang gitu, makanya lu bisa ngomong kayak gitu. Gue dari dulu udah ngetawain itu semua. SMP, SMA gue sering telat gara-gara gue kalau pagi bangun mau sekolah gue mesti nguras bak kamar mandi karena kamar mandi gue isinya tikus. Banyak gak? 1, tapi berenang. Jijik banget. Iya, sorry ya kalau misalkan terganggu. Yang hitam apa yang putih? Yang hitam lah, masa yang putih? Putih mah peliharaan. Yang hitam tikus gue. Karena rumah gue tuh dulu kanan kirinya tembok rumah orang. Jadi kalau rumah orang itu pindah, bolong rumah gue. Beneran ya, karena jadi kayak numpang tembok gitu. Iya. Iya, terus? Kamar mandinya tuh kayak semi permanen gitu. Jadi atasnya tuh kayak seng atau apa sih namanya kalau yang seng warna putih gitu. Iya. Apa ya itu namanya ya? Apa sih namanya? Asbes tapi warna putih gitu lah, apa itu namanya. Jadi kelihatan tuh matahari tembus gitu. Konsep ini kamar mandi di Bali gitu kan, di hotel-hotel Bali gitu. Ada kayak cahaya. Gitu. Terus abis itu baknya tuh ya bak kayak gitu lah, bak semen gitu. Itu kalau pagi pasti ada tikus nyemplung ke situ, goblok juga tuh tikus. Iya. Makanya jangan lewat situ, maksud gua kecemplung lagi kan lu tiap hari. Jadi tapi gua udah harus mati kan, Ci? Enggak,
enggak, masih hidup dia. Jadi kadang kan misalkan baknya segini nih, airnya segini, airnya segini. Nah tikusnya kan kalau nyemplung nggak bisa naik kan, jadi harus gue isi dulu airnya sampai dia penuh, terus dia loncat si anjing, si tikus maksudnya. Gitu. Jadi gue kuras. Mau nanya, apa? terus tikusnya Pergi, nggak tahu kemana. Gue juga kagak nanya. kayak lu nggak takut gitu kayak? Ya udah, ya awal-awal takut Kak, karena Lu nggak minta bapak, abang? Kalau gue bakal manggil bapak dan abang gue deh. gitu doang teriak terus ya udah gitu. Jadi kayak nggak ada yang peduli gitu loh. Emang udah lu mesti survive sendiri anjing hidup tuh gitu. Terus karena gue juga kalau enaknya kalau misalkan ada yang bangun lebih pagi dari gue gitu. Jadi dia yang buang. Kalau hari Minggu tuh kita nggak ada yang mandi tuh, nunggu biarin aja tuh si tikus yang mau sampai mati di situ kayak. Gitu. Terus makanya gue hidup gue susah itulah dulu. Makanya gue kadang gue ketawain aja gitu ya. Gue ceritanya gue ya sama teman-teman gue di sekolah gitu, sama si Sierra tadi, sama teman gue satu lagi namanya Siska. Ya sama dia gitu-gitu. Iya nih gue tadi ada tikus lagi gitu-gitu. Kalau rumah Sierra mah nggak ada ya? Nggak ada, dia enak rumahnya di komplek TNI. Iya, kalau Siska susah juga, dia rumahnya sama kayak gue, mirip-mirip. Tapi nggak sampai ada tikus kan? Nggak tahu Tiap dah. pagi. Pokoknya sampai ini nggak, gue nggak tahu ya rumah gue tuh dulu, kata gue ini rumah apa ragunan gitu, karena gue mau mandi, gue mau andukan nih, abis cuci muka nih andukan, terus kan gantungan anduk tuh kadang ya digantung aja kan. Gua ambil anduknya, set, di sini ada toke, kata gua anjir, kemarin tikus sekarang toke. Terus besokannya abang gua lagi boker tuh di kamar mandi itu, ular di atasnya. Ular apa ulet? Ular. Terus iya dia lari. Ya udah pokoknya sebrong itulah gitu dulu tuh. Makanya tapi ya udah gua mencoba menikmati aja gitu, karena ya mau gimana lagi gitu. Terus gua ya makanya tadi gua bilang sering berhayal tuh. Dulu lu berhayalnya apa? Berhayal aja gua kalau gua jadi orang kaya nih, rumah gua tingkat sama gua gitu. Terus ntar belakangnya ada rooftop, ada apa gitu-gitu. Terus depannya aku kasih pagar sama gua biar kagak ada. Emang gak ada pagar tuh? Gak ada. Rumah gua bahkan kagak ada jendelanya. Hah? Kagak ada jendela? Kagak ada. Di semuanya? Gak ada, dibilang orang apa sih rumah apa itu, gue juga nggak tahu. Sampai pokoknya pas gua alhamdulillah ada rezeki dan uang, ya udah Pak, gimana kalau kita renovasi rumah, karena itu sebenarnya emak gue juga nitip sih, kalau lu nanti udah kerja benerin nih rumah gitu-gitu. Dia nggak bilang nggak ngedoain gue sukses, dia bilangnya kalau lu udah kerja udah punya duit, pelan-pelan nih benerin rumah ini gitu, kalau bisa ditingkat gitu kan. Terus gue ada duit ya kan, udah bisa kerja sendiri, renovasi lah rumah gitu kan. Udah tingkat sih sekarang? Alhamdulillah udah. Cuman waktu itu maksudnya gini, saking emang jeleknya rumah gue ya, emang udah kagak bisa direnovasi, itu mah dirubuhin, dibangun ulang. Iya. Kata gue kan, gue nanya sama bapak gue, Pak ini rumah kita benerin yuk, kita renovasi. Dari mana ya? Dari mana apanya, orang ini udah begini semua, hancurin aja udah. Akhirnya gue hancurin, bikin tembok sendiri, jadi rumahnya udah nggak numpang sama. Akhirnya punya tembok sendiri. Udah ada jendelanya 2, mampus. Ada pagar nggak? Ada. Alhamdulillah. Udah ada sekarang. Tapi kamar mandinya udah nggak kayak di Bali? Udah nggak ada tikus, udah nggak ada toke, udah nggak ada. Keren. Udah akhirnya gue udah terbebas dari itu. Tapi dulu kan gini ya, gue kemarin pernah ngobrol sama Mas Gilbas, kan Mas Gilbas tuh kayak mungkin kayak versi kayanya nih. Tapi dia nggak nyadar dia kaya. Dulu lu nyadar nggak lu miskin? Nyadar lah.
Gue nyadar gue miskin. Kalau gue kaya kayaknya gue juga kayak Bang Gilbas. Kagak sadar gue kalau gue kaya. Atau ini kali Kak, karena mungkin Bang Gilbas itu dia kaya karena tinggalnya juga di lingkungan yang kaya. Jadi menurut dia itu biasa aja. Kalau gue emang sekitaran gue miskin semua. Jadinya gue juga ngerasa gue miskin, tapi kan di sekolah gue ngelihatnya. Oh iya. Di sekolah teman-teman gue pada pakai dulu jam monol, tau gak lu? Tahu gua. Jam monol, orang-orang pada pakai itu, gue kagak. Power balance lu pakai nggak? Iya. Lu pakai nggak? Gue pakai tapi ntar tunggu berapa bulan dulu supaya, karena gue nunggu dia murah, nunggu gue punya duit gitu. Tas-tas yang warna-warni tau gak, Iya, yang polos itu apa tahu. ya namanya? Yang mana? Lupa gue. Gosh, lu tahu gak sih? Gak tahu. Gak ada di mall. Lu orang kaya anjing. Lu sekolahnya aja SMP 1. Tapi gua gak kaya banget juga. Oh iya. Iya. Ya, bagus lah lu ngerasa begitu mah. Tetap rendah hati berarti. Enggak, soalnya kan masih ada yang kayak temen gua yang rumahnya gede, yang kayak 2 lantai, terus kamarnya tuh gede-gede gitu. Iya, kamarnya luas-luas ya. Iya. Terus ada kamar mandi di dalam kamar aja, gua kaget. Iya. Iya kan? Oh iya, berarti lu belum kaya-kaya banget kalau kayak gitu. Iya benar, masih mentalnya masih sama kayak gua gitu. Kadang ngelihat, iya sih benar-benar. Ya Kadang kan? kamar mandinya tuh segede kamar kita Iya, juga kan. Kayak gua kadang nih sampai sekarang bahkan ya, gua kalau ke kamar mandi di mana kayak gitu, entah di gedung atau di mana, yang kalau luas, kata gue nih kalau gue punya rumah di sini, ini kamar gue nih, gue bilang gitu. Jadi gue udah tahu tuh layout kasurnya di mana, gitu-gitu, goblok dah. Masih mentalnya masih gitu gue. Iya. Dulu gua kan ngeliat orang rumah gede-gede kan. Iya. Lu tau gak sih kalau lewat Modern, Iya, Banjarjaya, itu rumah orang kaya semua. terus dalam hati gua, ini kenapa orang-orang miskin gak ditempatin di sini aja? Gua pernah mikir gitu. Iya, karena lu ngerasa itu nggak ada orangnya kan. Iya. Tapi kan nggak bisa, itu rumah dia. Kaget dong nanti dia, kamu siapa? Ada di rumahku. Kan masih kecil kan. Iya sih. Mikirnya suka gitu. Iya sama sih, anak-anak. iya benar-benar. Iya di situ rumahnya orang-orang, rumah-rumah kayak di Indosiar ya, Iya. yang pilarnya gede-gede. Iya, di Banjar banyak tau yang kayak gitu. Iya, tapi banjir. Iya. Banjir, weh. Tapi berarti sekarang Aci udah kaya belum? Belum sih. Tak kaya tuh apa sih maksudnya? Anjay, so bijak banget tai. Kalau dibanding sama teman-teman di sekitar gua dan mungkin teman-teman di sekitar gua ya, maksudnya di antara di manajemen gua deh, gak usah jauh-jauh. Belum kaya gua, karena yang lain lebih kaya dari gua. Iya. Tapi lu udah rasa sukses belum, Ci? Sukses. Heeh. Iya udah, Oh, alhamdulillah. Gue ngerasa gini Kak, hidup gue lebih baik aja lebih baik banget malah dari yang dulu gitu. Maksudnya dari tadi yang gue omongin gitu ya, gue sukses lah gitu. Akhirnya gue keluar dari lingkar itu gitu. Dan sebenarnya menurut gue ya, gue tuh berani mengambil keputusan, karena kalau misalkan gue nggak ikut stand up nih, gue masih di situ-situ doang gitu. Kenapa lu berani, Ci, waktu itu, Ci? Karena gua ngerasa gini, waktu itu gua harus keluar dari lingkungan gua yang kayak gitu, karena tetangga gua juga maksudnya ya terjebak zona nyaman aja gitu Kak. Maksudnya ini mohon maaf ya, maksudnya di situ tuh masih suka misalkan abis lulus sekolah kerja nikah gitu, cewek-ceweknya tuh terutama gitu. Gue pengen keluar dari situ aja minimal. Terus Kenapa stand up, Ci? karena gue waktu itu ngeliat di Suci Kompas di TV lah gitu kan. Terus gue ngeliat kayak ini orang ngapain. Gue dari dulu seneng banget nonton komedi sebenarnya, kayak sketsa komedi gitu-gitu. Warkop. Iya, warkop di TV lah kan. Gue handphone belum ada gitu, internet juga ya pas handphone ada internetnya belum bisa tercukupi ya. Maksudnya Facebook aja gue pakai 0 Facebook. Lu tau gak ada ada website Facebook tapi 0 Facebook. Terus lu bisa buka WhatsApp tapi nggak bisa ngeliat gambar, jadi cuman ini doang, apa dah namanya, teks doang. Oh, gitu, itu boy ada. gitulah. Terus akhirnya gue nonton si Suci itu, gue lihat lah kok ini dia orang ngomong sendiri padaan ya gitu. Iya. Terus bisa, terus kok ceweknya jarang gitu. Kenapa? Terus pas gua cari tahu lagi ternyata banyak, cuman emang nggak ada yang ke expose aja gitu. Belum ada mungkin pada saat itu ya. Karena gua setelah gua rasain gitu, gua ikut komunitas, terus sampai sekarang juga bahkan gua ngerasa
emang kalau udah masuk industri mah mentalnya tuh harus kuat aja gitu, iya gitu. Pantesan ya kan kadang cewek suka ini ya, apa, ngerasa malu, ngerasa takut gitu, terus kadang nggak nyaman kalau di antara banyak cowok gitu kan. Makanya itu menurut gua mentalnya gitu. Ternyata emang susah sih. Gue juga soalnya ya prosesnya gue ini banget lah gitu, ngerasain banget gitu. Ternyata survive di sebuah industri tuh cewek nggak gampang gitu. Apalagi gue waktu gue awal-awal stand up, gue ngerasa gue bisa nggak ya gitu. Cuman karena gue udah terlanjur seneng sama seninya, gue di stand up jadinya bisa ngomong. Tadi gue bilang kan, gue dulu mah nggak ini, malu-malu gitu mau ngomong, ngobrol berdua walaupun nggak diliatin banyak orang, gue nggak berani natap mata karena gue seminder itu kayak iya gitu misalkan. Kalau sekarang ya akhirnya belajar gitu kan, jadinya tahu ternyata seenak itu loh ngobrol gitu. Dan ternyata stand up itu jadi wadah gue Kak buat merilis apa yang gue alami gitu, nasib-nasib yang selama ini gue alami gitu. Tapi sebelum jadi stand up lu pernah melakukan beberapa profesi juga gak sih? Kayak jadi SPG? Iya. Pernah. Itu berarti abis lulus SMA terus lu langsung kerja? Iya. Apa aja Ci? Kayak sebelum stand up tuh lu kerjanya? Gue SMK pertama banget gue kerja jadi SPG. Waktu itu jadi SPG obat sakit kepala. Gue keliling GBK tuh nawarin ke supir-supir bis. Waktu itu ada event mudik bareng gitu. Terus laku tapi enggak, karena kayaknya gue yang nggak menarik gitu. Habis itu tapi pakai rok yang enggak pakai. kan itu kan itu kan obat sakit kepala bukan rokok ya. Iya. Terus kerja di SPG juga, SPG sampo ketombe. Kocak-kocak ya. Buat sakit kepala sampo ketombe. Head and bukan. Lu tahu Selsun nggak? Tahu tuh Selsun yang itu yang mana sih? Iya warna biru. Oh yang botolnya kayak gini ya? Iya nggak sih kayak iya kayak botol gini set iya, gitu. Iya. Nggak panjang-panjang gitu kan? Iya, dia terus kecil segini doang. Aku kalau Selsun nggak, kalau itu di dalam. Jadi kayak ada toko kosmetik. Nah gue jagain gitu di boothnya gitu-gitu. Terus pernah kerja di pabrik tepung juga. Pabrik tepung jadi apa sih? Ngepek barang. Itu kocak sih kerja di pabrik tepung menurut gue. Tapi gue ngerasa itu happy aja gitu karena gue masuk situ perbantuan doang gitu loh. Jadi itu tuh gudang. Jadi sebenarnya gue nggak bisa sebut nama merek tepungnya tapi lu pasti tahu. Rose Brand. Jadi dia kan punya pabrik sendiri kan. Nah dia tuh ada gudang kayak untuk perbantuan gitu. Nah untuk masuk situ syaratnya gampang, cuman KTP aja. Jadi gue ngasih KTP ke koordinatornya nih ceritanya. Gue masuk gue siap nih buat bekerja gitu kan. Gue dari rumah gue pakai celana jeans warna hitam, baju kaos warna hitam. Nyampe sono ibu-ibu pada kan kebanyakan yang kerja kayak ibu-ibu gitu kan, emak-emak gitu. Nyampe sono mereka pada pakai baju tidur. Kata gue kenapa pakai baju tidur, kata gue gitu kan. Ganti baju tuh, mereka pada ganti baju. Pas masuk ke tempat kerjanya, nggak taunya emang itu udah tepung semua aja. Udah orang upil gue aja sampai tepung, sampai pada putih. Gua pulang dari situ pada putih semua baju gua. yang tadinya hitam. Iya, pulang kan ya bersih cuman gitu doang lah ya. Sampai beneran ke sempak gue juga pada nembus, sumpah gue kagak bohong. Enggak, itu kan lu ngepek ya, maksudnya gimana sih ke si tepung-tepung itu di mana sampai itu ada di sempak? Ya gue nggak tahu pokoknya, tapi emang itu kan kayak satu gedung gitu, nggak ada sekat apapun. Jadi truk gitu juga kadang suka ke situ, yang cowok-cowoknya tuh nurunin si tepung ini dari truk ke bawah gitu kan, diangkutin menuju ke
tempat pengisiannya Iya. gitu kan. Nah, yang cowok-cowoknya asal lu tahu lebih parah. Jadi itu sampai dari ujung rambut sampai kaki dia isinya tepung semua. Kata gue tinggal goreng doang nih orang. Gue sampai gue di situ happy karena kocak juga ya gitu kayak gue, tapi ya udah gitu. Gue dari dulu ngelihat suatu hal tuh kayak Lucu, jadi lucu, jadi iya lucu aja. Kenapa kayak gitu ya gitu-gitu. Gak tahu itu gila apa kenapa ya gue ya. Akhirnya lu abis dari situ lu bawa baju tidur. Akhirnya iya gue besokannya kadang ya udah berangkat pakai cara pendek aja gitu. Terus kerjanya capek karena ngepekin kan. Berapa jam Ci emangnya? 8 jam. Kalau nambah sejam dikasih 5.000. 5.000 doang? Iya. Berapa emang kalau 8 jam? Pokoknya 8 jam itu sejamnya 10.000. Berarti kan 80.000. Jadi kalau nambah sejam itu 5.000. Nah lu mau lembur apa kagak? Kagak sih gua. Gue sih juga kagak waktu itu. Gue ngerasa Kenapa goceng anjing? kagak tahu. Emang bosnya aja PA. Kagak bisa ngitung kali. Nah gue sebenarnya happy Kak kerja di Karena situ. putih-putih itu. Karena suasananya gue seneng. Gue ngelihat orang-orang di sana tuh mereka pada nyari duit. Tapi mereka pada ketawa anjir, walaupun anjing harusnya lu tuh nangis goblok gitu. Nggak apa-apa tahu lu nangis itu karena situasinya tuh sedih kalau dipikirin gitu. 80.000 anjing. Iya 80.000, badan lu putih semua. Lu mandi juga pada lengket kan. Badan lu isinya sagu goblok. Makanya Dan banyak yang lembur nggak? ada beberapa yang lembur gitu. Jadi kalau lembur tuh kayaknya ada minimal orangnya. Jadi lu harus janjian tuh sama kita lembur yuk gitu. Jadi si Lumayan nih dapat goceng. jadi si mandornya nih mau nggak mau yang ngasih deh tuh ya kan. Karena kalau cuman lu sendiri yang lembur ngapain anjir. Sendiri nggak ada timnya gitu. Iya. Terus ya itu gue ngelihat anjir semuanya pada ketawa ya walaupun situasinya kayak gitu. Akhirnya gue seneng kerja di situ ngelihat ibu-ibu pada ngebanyol lah apa gitu. Iya. Sedihnya ketika gue malah cabut dari situ karena disudahi. Karena itu kan perbantuan doang, tepungnya habis. Bener, gue nggak bohong anjing, ini beneran. Ya kan gue bilang. Jadi itu tempat yang segede gitu yang tadi tepungnya banyak terus lu pada packingin semua terus habis gitu. Habis. Jadi lu udah habis iya. Jadi tepungnya habis. Jadi udah diiniin dulu gitu diliburin dulu kerjanya, nanti kalau ada stok lagi. Kan itu soal perbantuan kan. Jadi kalau misalkan di pusatnya nggak kelebihan, nggak overload, nggak dikasih ke kita gitu. Oh gitu. Iya, kata gue lagi kerja enak-enakan nih 80.000 sehari. Itu gue udah mulai ikut-ikutan open mic tuh kalau nggak salah. Jadi gue juga semangat kerja karena gue harus punya duit buat datang ke open mic. Emang apa yang dibayar Ci kalau open mic? Ini minum jajan. Oh iya. Masa gue kagak minum kayak orang puasa. So transport. Iya, itu gue naik angkot, masih naik angkot. Angkot apa? 03A. Cikokol. 03A. Iya. Ya. Yang kuning sama hijau. Oh, kuning sama biru. Emang kuning sama biru? RB Kak. Udah. Iya. Kuning sama biru gak sih? Oh, itu mah yang dari Upentek ya? Iya. Gue yang dari Kalideres ke sono pokoknya. Iya. Yang di situ kan. Akhirnya ya gue semangat lah kerja gitu karena gue butuh duit buat open mic gitu. Walaupun gue di sono minum doang ya, minum es teh doang gitu. Manis tapi kan. Iya manis. Kalau pahit sudah hidup saya waktu itu. Tapi waktu itu Ci, kan maksudnya dari Aci yang bisa dibilang tuh bukan siapa-siapa lah ya. Terus abis itu open mic, terus mungkin jalannya juga dilancarkan. Akhirnya lu juara 1 Ci. Alhamdulillah. Gue beruntung sih kayaknya. Karena pada kompetisi itu isinya kebanyakan senior gue semua yang udah lebih lama menggeluti stand up komedi daripada gue. Sedangkan gue tuh anak baru gitu. Yang gue kadang teknik stand up aja nggak tahu gitu, maksudnya masih suka salah-salah, materi gue mungkin masih sampah gitu-gitu. Makanya kenapa gue bilang beruntung karena itu
karena kok bisa sih gue baru loh di apa di lingkup stand up ini gitu. Terus mungkin sama kegigihan gue juga kali ya, tapi soalnya waktu itu gue dapet apa kata-kata dari Bang Panji. Dia bilang kalau di kompetisi itu yang menang bukan yang paling lucu, tapi yang tahu caranya menang. Gitu. Caranya menang jadi gimana, Ci? Gue deketin aja bosnya. Enggak lah, gila. Gue ini apa deh namanya, ya gue membuat strategi gitu. Terus ditambah Bang Radit bilang, tujuan lu di kompetisi itu apa? Nggak ada Bang. Ya. Gue waktu itu ikut-ikutan aja. Gue bilang gini, Lu kepengen kaya? Nggak ada. Belum. Gue cuman, gue tuh kayak mustahil aja gitu Kak kalau gue kaya gitu. Kayaknya gue nggak bisa kaya dah gitu. Apa usaha gue untuk menjadi kaya apa ya kira-kira, nggak ada, gue nggak kepikiran ke situ. Karena guenya juga tolol gitu. Jadi gue nggak pede sama diri sendiri gitu. Misalkan kalau gue pintar gue bisa usaha, bisa ngapain gitu kan. Sedangkan gue apa kebiasaan gue anjir gitu. Ya gue ikut stand up cuman karena pengen di notice aja ada komika perempuan nih gitu. Setelah juara 1 apa rasanya, Ci? Oh itu kaget sih, seneng kaget. Terus gue gila kok bisa ya gitu. Maksudnya kok Tuhan kayak gini gitu. Maksudnya kayak ini bercanda apa gimana nih gitu. Gue sampai ya walaupun gue tahu prosesnya kayak apa ya, maksudnya harusnya kan gue merasa itu bayaran dari proses yang gue jalanin ya. Cuman kayak nggak tetap kayak emang gue pantas nggak ya gitu, gue pantas nggak ya kayak gini gitu. Karena gue ngerasa itu tadi juga yang gue bilang apa, gue di stand up baru, sedangkan teman-teman yang mungkin menggeluti sudah lama nggak ada keberuntungan kayak yang gue dapet gitu. Gue makanya mikirnya ngerasa kadang suka pantas gak sih gue gitu. Sampai sekarang? Kalau sekarang enggak, karena iya kan kita harus move on dari segala yang bikin kita stres ya. Akhirnya gue kayak ya gue mencoba mengupgrade diri gitu, mengupgrade kualitas stand up gue gitu, kayak ya materi-materi gue dibagusin lagi, terus diri gue makin berkembang gitu bakatnya gitu. Kayak misalkan gue bisa nge-MC, gue bisa Nulis buku, gue bisa nyanyi, bisa kadang disuruh acting juga kadang-kadang bisa, kadang-kadang tolol gitu ya juga tetap gitu. Tapi bagus Ci yang di imperfect itu. Iya alhamdulillah ya, karena mungkin itu mendekati karakter gue kali ya, jadi kayak ya udah gitu, kayak dari jadi diri gue sendiri aja. Ya akhirnya ya gue ngerasa sekarang mah udah, kalau misalkan sekarang gue ngerasa sekarang nih yang gue rasain, kalau misalkan Aci kaya gitu, itu karena usaha gue baru, bukan karena keberuntungan lagi gitu, ngerti gak? Oh iya. Kalau kemarin gue ngerasa gue beruntung aja gitu, karena bekal yang gue punya tuh nggak sebesar yang lain gitu. Dan sekarang lu ngerasa bekal lu semakin banyak. Kalau misalkan nanti gue sukses itu pasti karena kegigihan gue gitu. Tapi Ci, kan tadi balik lagi lu bukan siapa-siapa, terus tiba-tiba lu juara 1, terus masuk ke industri kayak anjing kok industri kayak gini ya, ada kaget-kaget gitu nggak? Ada kok. Ada, gue bahkan sampai anjir gini banget ya nyari duit di industri. Contoh. Sesikut-sikutan ini ya gitu. Contoh. Kayak ya sering dibanding-bandingin sama yang lain gitu kan. Padahal kan maksudnya ya masing-masing punya karakter. Gak perlu takut lu jobnya keambil job gua keambil lu gitu. Rezeki udah ada yang ngatur kan. Dan gua waktu itu sempet di blacklist di TV juga karena gua nggak menyetujui ini kontrak manajemennya gitu.
Tapi gue nggak yang langsung gue nggak mau sama lu gitu. Kita diskusi dulu tapi nggak nemu titik tengahnya. Akhirnya gue mundur aja gitu. Kayaknya dengan segala hormat ya, gue minta maaf kalau misalkan ternyata gue nggak bisa bareng sama kalian gitu. Sampai akhirnya konsekuensinya adalah gue di blacklist gitu kan. Terus gue ngerasa ya udah emang gue tuh nggak ada tujuan buat jadi artis atau jadi seseorang gitu kak. Gue cuman emang di stand up seru-seruan aja, tapi ternyata ada duitnya gitu. Gue nggak mau yang terikat, tapi gue tetap bisa nyari duit di stand up gitu. Gue nggak perlu kaya, tapi yang penting gue bisa makan, sumpah. Waktu itu gue mikirnya. Sekarang Kalau sekarang mau nggak, siapa sih yang nggak mau kaya? Ya cuman lebih baik berkecukupan gak sih hidup tuh? ya, cukup. Iya cukup. Tapi waktu awal-awal lu punya duit ada sempat kayak Nora gitu nggak? Karena kayaknya itu bagian dari fase nggak sih, kayak Iya. dari nggak punya nih terus Nora. tiba-tiba punya. Nora kok Ada Nora star fase-fase Nora. syndrome pernah lah. Oh gitu. Iya Nora banget gue dulu. Sehari habis berapa gitu? Buat apa Ci? Buat ini aja, karena gue dulu mungkin gue juga banyak dibantu orang ya kak. Jadi gue sosokan pengen ngebantu semua orang lah, padahal uang gue juga nggak banyak banget gitu ya. Sampai akhirnya uang gue habis gitu. Yalah habis tahu-tahu gitu kan. Gue kayak nolongin temen si ini jajan ayo kita jajan gitu kan. Lah habis kata gue gitu. Terus ternyata emang udah, cuman gue mikirnya ya udah gitu. Tapi gue nggak tahu ya gue salah apa benar. Ketika itu gue punya kayak berharap aja lah gitu. Ketika gue bantu orang, kayaknya nanti pas gue susah gue akan dibantu lagi sama dia gitu. Gue berharap kayak gitu waktu dulu. Turns out Dan ternyata nggak semua orang bisa balas budi atau gimana ya gue ngomongnya. Atau mungkin emang gue salah kalau gue berharap sama orang gitu. Kayaknya itu karena ya udah paling enak survive sendiri lah gitu. Gak usah berharap sama siapa-siapa. Karena kalau nggak sesuai sama yang kita pikirin, nggak sesuai sama ekspektasi kitanya yang kecewa sendiri gitu loh. Padahal mungkin dia juga nggak salah gitu, ngerti nggak? Iya, karena kan lu expect lebih sama dia. Dia jadi norak lah waktu itu, bayarin teman-teman, terus beli apapun yang gue mau. Make up gitu-gitu. Enggak, gue make up gue make up baru sekarang tau. Oh gitu. Ya gue dulu tuh nggak pernah make up. Terus lu belinya ke apa Ci? Maksudnya kayak barang apa yang kayak baju. Oh iya. Terus tas gitu-gitu yang dulu tuh gue nggak bisa beli anjir. Sepatu sekarang balas dendam gue. Banyak lo ya? Gue dulu bawa kaki gara-gara sepatu gue cuman satu anjing. Sepatu gue satu, kaos kakinya juga dikit gitu. Jadi kayak ya Allah sedih amat gitu. Sepatu gue banyak banget. Banyak banget. Gara-gara lu dulu. Gara-gara gue dendam banget. Gue harus beli sepatu. Terus ya star syndrome-nya kayak mungkin ya itu sempet kayak standar gue jadi beda gitu loh. Kayak misalkan sesimpel nggak mau makan warteg, maunya fast food gitu. Yang dulu tuh gue kagak bisa lu beli itu gitu. Terus untungnya sebentar kak, gue bersyukur banget ya. Maksudnya hal-hal kayak gitu kan kalau kelamaan Nora. Iya, piats juga ya, kocak juga. Jadi untungnya gue bersyukur sebentar, gue kayak tersadar lu tuh dulunya miskin, kagak usah bergaya lo Ci gitu. Jadi kayak balik lagi kayak udah ya suara perut gue bunyi ya. Denger gak sih? Balik lagi ke dasar lah, kagak usah kayak gitu-gitu. Tapi apa yang buat lu sadar Ci? Kan ada juga beberapa orang yang sadarnya lama. Apa yang ngebuat sadar lu bentar? Gua sadar karena mungkin ini juga kali ya kak, gua nggak tahu ini nyambung apa enggak ya,
Tapi menurut gue tuh selalu ngerasa bersalah ketika gue melakukan hal di luar standar gue, tapi gue inget bapak gue sama abang gue di rumah. Misalkan gue makan enak mulu nih tiap hari ya kan, apa itu warteg, apa itu apa makanan ayam geprek apa segala macam gitu kan. Terus gue ngerasa bersalah pas gue inget abang gue sama bapak gue di rumah makan apa ya gitu. Jadi gue kayak ya udahlah gitu, lu jangan yang aneh-aneh deh gitu. Terus ngerasa juga karena ini kalau star syndrome tuh waktu itu gue mungkin karena ngerasa banyak fans, jadi kayaknya gue melakukan apa aja benar guys gitu, karena ada yang menyukaiku nih banyak gitu. Kalau misalkan yang menyukaiku cabut satu masih banyak kok yang lain gitu, tapi ternyata itu salah gitu. Gue belajar karena semua gue inget apa kayak gue ngerasa semua orang ada masanya aja kayaknya. Kayaknya gue nggak bakalan seterusnya kayak gini dah gitu. Jadi gue mendingan gue balik lagi ke dasar, jangan terlalu tinggi gitu. Ya udah hidup kayak biasa lagi gitu. Gue takut banget gue sebenarnya nggak takut miskin, takut kehilangan teman-teman gue. Gue miskin gak apa-apa, tapi yang penting teman gue ada gitu banyak. Dan apa teman-teman lu ada yang pernah cabut juga? Nggak ada sih kayaknya, karena nggak tahu kenapa, pokoknya ada aja gitu. Walaupun mungkin apa kayak misalkan Sierra sama Siska tuh udah jarang ketemu kah, tapi kita masih kalau ketemu update apapun kayak dulu gitu, masih kayak gitu. Nggak ada kayaknya tinggal apa teman gue yang ninggalin gue. Sekarang kayaan Aci apa Sierra? Kayaan gue lagi share. Sorry ya. Tapi kita happy bareng-bareng. Kita happy bareng-bareng. Dia dengan aktivitas kerjanya yang dia sukai, gua juga sama, Siska juga gitu-gitu. Jadi kayak kita saling ini aja lah, saling bantu juga. Gua kalau gue sering banget gue diingetin sama dia, lu jangan aneh-aneh lo gitu. Gue sering diingetin sama Sierra, kayak lu ngapain sih rambut lu kayak gitu. Dia masih sering ngomentarin kalau dia. Apa itu juga kayak pas lo sadar akhirnya lo juga nulis temenan sama nasib dan akhirnya ini dijadiin special show? Iya, pokoknya waktu gue nggak tahu ya star syndrome gue se-star apa gitu. Cuman gue pikir waktu itu kayak nasib lu tuh belum bagus-bagus banget, jangan sombong anjing gitu. Karena waktu setelah juara ya banyak lah nasib jelek gue gitu, masih gue hadapi gitu loh. Makanya Arafa di endorse. Gue enggak gitu kayak kayak oh ternyata Arafa rezekinya makin naik gitu, ternyata gue cuman segini tuh kan. Makanya gue bilang juga apa, jangan songong gitu, udah gitu, tetap ini aja, santai aja gitu. Emang apa sih yang lu kejar? Nah itu pertanyaan itu juga salah satu yang bikin gue sadar kayak emang apa sih yang lu kejar gitu. Makanya ya udah santai lagi, bercanda lagi sama teman-teman di komunitas stand up gitu, sering nongkrong apa segala macem gitu. Terus sama ya akhirnya gue nulis buku temenan sama nasib. Berarti itu ada beberapa cerita ya dalam satu buku itu yang nantinya juga akan lo bawakan di special show? Betul. Jadi si temenan sama nasib ini gue tulis tuh udah lama banget ya. Mungkin premisnya udah ada sejak gue nulis di blogger, di blogspot ya. Terus akhirnya makin terkumpul, gue juga udah mulai kayak berdamai sama hidup gue kan. Maksudnya kayaknya tuh gue sama ini Kak, si temenan sama nasib itu gue tulis karena gue ngerasa itu tuh belum cocok gue jadiin materi stand up gue pada saat itu. Karena lo belum berdamai dengan nasib-nasib lo. Lebih ke gue belum tahu nih gimana caranya mengeluarkan kayak tadi. Maksudnya
emang etis gak sih ngebuka aib keluarga lu tuh, kayak bapak gua kawin lagi gitu-gitu. Itu tuh dulu ya. Tapi sekarang ya gua ngerasa gua udah harus berdamai sama itu semua gitu. Dan di stand up doang gue bisa rilis itu semua gitu. Ke siapa lagi gitu. Gue curhat ke temen jarang. Ke psikolog gue nggak pernah. Kenapa sih nggak pernah ke psikolog? Nggak apa-apa, nggak ini aja. Pengen aja. Nggak pengen aja. Gue nggak tahu kenapa ya, maksudnya gue bisa sembuh sendiri aja gitu gara-gara ya itu gue ketawain gitu. Ya. Gue nggak mau ambil pusing ya, mungkin gue nggak tahu ya maksudnya itu bener apa enggak. Cuman itu ini itu cara lu aja. Iya, cara gue ya. Terus sekarang akhirnya udah ketemu timingnya, karena kan tragedi ditambah waktu tuh sama dengan komedi gitu kan. Akhirnya gue udah ketemu nih timingnya gitu. Semua tragedi yang ada di hidup gue tulis dulu tuh kemarin di Temenan Sama Nasib. Ya adalah punchline-nya, tapi kayaknya kalau di rewrite dibawain nanti pas stand up bakalan beda lagi gitu. Dan tadi cerita yang apa bapak ya ngelabrak media muda itu bakalan gue bawain di special show gua, iya. Itu keputusan besar juga sih. Besar banget Ci. Sampai sekarang gue masih kadang suka kepikiran, gue kerja buat itu doang sih. Bayar rumah sekarang. Sisanya kalau misalkan udah gue ngerasa udah cukup, udah deh gue istirahat dulu. Ini kayak Gusti disuruh bikin lagu di podcast seminggu, anjir nggak jadi.